Budak Bayangan bab 1311 Kuil Mantra Mimpi Buruk. Karena putus asa, Sunni berusaha mencari pelipur lara dalam kemarahannya. Tapi itu tidak ada gunanya. Kemudian, Sunni mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa Anangke yang dia kenal hanyalah penampakan yang disulap oleh mantra. Anangke yang asli pendeta mantra mimpi buruk yang sebenarnya yang pernah tinggal di makam Aril yang asli, sudah lama mati, roh dan tulangnya diambil oleh sungai besar. Dia belum pernah bertemu Sunni dan Nevis. Dia belum pernah melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, atau membuat pai kecil yang lezat untuk dua orang asing. Faktanya, sama sekali tidak jelas apakah Anangke yang asli mengalami nasib yang sama dengan yang ia kenal. Bagaimanapun, Raja Ular telah membawa banyak penantang ke dalam mimpi buruk, tindakan mereka pasti telah mengubah alur peristiwa dalam makam Aril versi ini. Mungkin WAV yang asli tidak pernah dihancurkan oleh salah satu dari 6 tulah, atau telah musnah semuanya jauh sebelum Anangke lahir. Namun mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Anangke tidak nyata juga tidak membantu. Itu tidak pernah terjadi. Baik itu mimpi buruk pertama, kedua, atau ketiga, Sunni mau tidak mau memperlakukan orang-orang yang ditemuinya sebagai orang nyata. Sambil menghela nafas berat, dia menoleh untuk melihat bangunan megah yang dekat dengan mereka. Itu adalah hal yang tidak biasa. Jauh lebih besar daripada kebanyakan bangunan di WAV, bangunan ini terletak tepat di jantung kota, di sebuah kapal pulau terpencil yang melayang agak jauh dari tempat lain. Pulau buatan itu dihubungkan ke pulau tetangganya dengan jembatan tali dari sutra putih, menyerupai seekor laba-laba yang duduk di tengah jaring yang luas. Strukturnya sendiri tinggi dan megah, dibangun dari batu hitam yang dipotong kasar. Spanduk putih compang camping tergantung di dindingnya, berkibar tertiup angin. Itu tampak samar-samar dan menyeramkan, seperti kuil dewa kegelapan. Sunni punya gambaran siapa dewa itu. Mendongak, dia melihat sesosok tubuh kesepian berdiri di atap kuil Numinous, menatap ke bawah ke ibunya WAV yang terpencil. Sutra hitam dari rambut panjang dan tuniknya tetap tidak bergerak meski ada angin kencang. Dia tidak bisa melihat sosok wajah itu dari kejauhan, tapi siluetnya di langit biru, anehnya tampak suram. Itu dia. Dosa penghiburan akhirnya menampakkan dirinya setelah lama bersembunyi di suatu tempat. Namun, hantu itu hanya mengamati kota hantu dari atas alih-alih menikmati Sunni dengan komentar sinis, perilakunya semakin aneh sejak awal mimpi buruk. Yah, bagus. Menjauhlah selama Anda mau, Anda tidak akan terlewatkan. Memperhatikan penampakan melalui salah satu bayangan, Sunni mengikuti Anangke melintasi salah satu jembatan tali. Saat mereka semakin dekat ke kuil yang tidak menyenangkan itu, Sunni dan Nevis merasakan kegelisahan yang kuat. Namun, pendeta muda itu tampak tidak terganggu. Malah, ekspresinya menjadi lebih tenang. Ini tempat terakhir yang akan kita kunjungi di WAV. Bahkan suaranya terdengar lebih ringan. Sunni ragu-ragu selama beberapa saat, lalu bertanya dengan nada agak tertahan, apakah ini kuil Weaver? Anangke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Tidak, tuanku. Weaver sulit dipahami dan tidak memiliki keinginan untuk disembah. Lagi pula, tidak ada gunanya memuja iblis takdir. Tidak peduli seberapa berbudi luhurnya Anda dan berapa banyak persembahan yang Anda berikan, takdir akan selalu tetap tidak peduli, tidak berubah, dan tak terelakkan. Dia menunjuk ke kuil yang gelap ini. Tidak, ini adalah kuil mantra mimpi buruk. Tentang hadiah yang Weaver berikan kepada kita untuk diandalkan, bukannya para dewa, para dasmon, dan takdir itu sendiri. Tentu takdir itu sendiri. Sunni sekali lagi dihadapkan pada kenyataan bahwa iblis takdir tampaknya telah menciptakan mantra untuk melawan hal yang seharusnya menjadi sumber kekuatan mereka.
Mungkin Weaver terikat oleh rantai takdir, sama seperti saya juga terikat oleh rantai itu. Pikiran yang tiba-tiba itu terasa tidak menyenangkan sekaligus mengerikan. Jika Demon of Fate pun tidak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya, lalu bagaimana Sunny bisa berharap sukses sedangkan Weaver gagal? Tetap saja, terlepas dari semua yang telah terjadi, dia tetap ingin bebas. Hasrat utama itu berakar jauh di dalam jiwanya, membara, terlalu besar dan membara untuk dipadamkan oleh hal-hal dangkal seperti pengetahuan atau kebijaksanaan. Meskipun Sunny telah belajar bahwa tidak ada kebebasan sejati, setidaknya tanpa mengorbankan segala sesuatu yang disayanginya, dia masih dengan keras kepala berpegang pada keinginan putus asa untuk melepaskan diri dari ikatannya. Hanya saja liku-liku kehidupan anehnya yang penuh gejolak telah sedikit mengurangi harapan yang membara itu. Dia menghela nafas, lalu menatap Nevis dengan ekspresi waspada. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim seperti membakar kuil mantra, kan? Anangke mungkin dengan tulus mengabdi pada mereka. Tapi Sunny ragu pendeta muda itu hanya akan menonton diam-diam saat rumahnya dihancurkan. Dan meskipun terkadang mudah untuk dilupakan karena temperamennya yang lembut, dia tetaplah seorang suci sejati. Sekalipun tidak, Sunny tidak ingin melawan Anangke. Untungnya, Nevis sepertinya menahan kebenciannya demi pembimbing mereka yang baik hati. Bagaimanapun, dia dibesarkan oleh neneknya. Meskipun Nev tidak menunjukkannya, pertemuan dengan Anangke pasti telah menarik tali hatinya, yang masih ada, tidak peduli betapa disalahgunakan, diabaikan, dan dirusak oleh siksaan. Ayo cepat masuk. Menyadari konflik tersembunyi antara imannya dan orang-orang yang dia anggap sebagai rasulnya, pendeta muda itu menuju ke gerbang kuil jahat itu dengan senyuman di bibirnya. Sunny dan Nevis mengikuti, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Segera, mereka melewati pintu masuk yang gelap dan menemukan diri mereka berada di dalam aula yang luas. Bagian dalamnya diselimuti kegelapan, menciptakan suasana hikmat dan misterius bagi semua orang kecuali Sunny, tentu saja, yang bisa melihat semuanya dengan baik. Sinar tipis sinar matahari jatuh dari lubang cahaya yang diukir rumit di langit-langit, terjalin dalam pola yang rumit. Kuil mantra mimpi buruk tampak menakutkan dan menyeramkan di luar, tetapi interiornya sangat indah. Permadani rumit dari cahaya yang jatuh menyerupai jalinan menakjubkan dari cara kerja mantra. Sementara kegelapan aula yang luas itu seperti kekosongan tanpa cahaya antara mimpi dan kenyataan tempat ia bersembunyi. Di sini, anehnya damai. Namun yang menarik perhatian Sunny adalah permadani putih dari sarang laba-laba besar yang tumbuh bebas di antara tiang-tiang dan balok penyangga aula. Dia bergeser dengan tidak nyaman dan menunjuk ke arah mereka, secara mental bersiap untuk bertempur. Saya pikir suatu kekejian memang membuat sarang di reruntuhan. Anangke memandangnya dengan bingung sejenak, lalu terkekeh. Tawanya yang merdu bergema di bawah atap aula yang gelap. Tidak perlu khawatir, tuanku. Sutra laba-laba selalu ada di sini. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa Demon of Fate. Loh, itulah sebabnya mereka sering digambarkan sebagai laba-laba. Karena itu, laba-laba disamakan dengan hewan suci bagi kami para pengikut Weaver. Dilarang menyakiti laba-laba atau jaringnya, dan kami hidup damai berdampingan dengan banyak laba-laba. Dia mengalihkan pandangannya ke bagian dalam kuil, matanya menjadi sedih. Aku menghabiskan masa mudaku di kuil ini, mempelajari tugas sebagai pendeta dari ibuku. Laba-laba yang tinggal di sini adalah temanku. Mereka semua sudah tiada sekarang, tentu saja, takdir juga tidak berbelas kasihan kepada mereka. Tapi sutra mereka tetap ada. Sunny menatap wanita muda itu dengan tatapan aneh. Jadi, Anangke kecil berteman dengan laba-laba. Dia,
Pastilah gadis yang sangat menyeramkan. Tapi sekali lagi, siapakah dia yang harus diadili? Sunni sendiri tidak pernah menjadi anak yang bisa menyesuaikan diri dengan baik. Setidaknya saya tidak harus berurusan dengan semua jaring lengket ini. Ya Tuhan, tinggal di kuil ini pasti menyebalkan. Saat dia memikirkan hal itu, akhirnya haluskan pada sebongkah batu kasar yang menjulang tinggi di tengah aula. Bentuknya menyerupai tiang lebar yang patah akibat hantaran dahsyat lalu rusak karena panas yang tidak terdukung, bagian atasnya berubah bentuk seperti lilin yang meleleh. Sinar matahari terluas jatuh secara vertikal ke pilar batu, menyinari pilar batu itu dengan cahaya putih yang menyilaukan. Saat berjalan mendekat, Sunni memperhatikan bahwa seluruh bongkahan batu itu ditutupi oleh ukiran. Rupanya ada banyak pemandangan yang tergambar di sana, tetapi sekarang, hanya satu yang tersisa. Dia bekerja. Dipotong pada batu kuno, sebuah gerbang besar digambarkan, permukaan raksasanya terbungkus rantai yang tidak bisa dipatahkan. Di depannya, berdiri sesosok tubuh tinggi, wujud tersembunyi di balik perapian gelap. Hanya wajahnya yang terlihat, atau lebih tepatnya, topengnya. Topeng iblis menakutkan dengan taring ganas dan mahkota 3 tanduk memutar. Tertarik pada patung batu itu, Sunni merasakan darahnya bergejolak. Tentu saja, dia tahu sosok siapa yang terukir di pilar yang patah itu adalah Weaver. Budak bayangan bab 1312 mural kuno. Sunni terdiam beberapa saat sambil memandangi pilar yang patah itu. Akhirnya, dia menoleh ke Anangke dan bertanya dengan nada ragu-ragu, "Apa ini?" Pendeta muda itu mendekati bongkahan batu hitam itu dan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat hening, dia menegakkan tubuh dan menatapnya dengan senyum bangga. "Ini adalah salah satu peninggalan terbesar WAV, tuanku. Kolom ini dibawa ke makam Aril oleh para tetua saya, dan kemudian dibawa ke sini setelah pengasingan mereka. Ini menggambarkan perbuatan Weaver, dari lahir hingga penganugerahan mantra mimpi buruk kepada bangsaku." Senyumannya meredup. Namun, seperti yang Anda lihat, kolom tersebut telah rusak parah selama berabad-abad. Sekarang, hanya satu gambar ini yang tersisa. Sunni mengerutkan kening dan menatap rantai yang melilit gerbang raksasa itu. Apapun alasannya, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tetapi apa maknanya? Suaranya penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Anangke melangkah lebih dekat ke pilar yang rusak dan mengamati ukiran kuno itu selama beberapa saat dalam keheningan yang khusyuk. Lalu, dia berkata dengan nada merdu, "Ini adalah penggalan mural yang menceritakan kisah salah satu perbuatan terbesar Weaver. Kisah tentang bagaimana Desmond pengembara menerjang jurang abadi." Kerutan di wajah Sunni semakin dalam. Dia melirik sekilas ke arah Nevis dan berkata, "Jurang yang abadi? Apakah yang Anda maksud adalah kekosongan primordial?" Pendeta muda itu mengangguk. "Ya, setelah para dewa menutup kekosongan, Weaver adalah satu-satunya yang berhasil memasukinya. Atau, lebih tepatnya, satu-satunya dari mereka yang memasukinya yang berhasil kembali hidup-hidup. Setidaknya itulah yang dikatakan para legenda." Sunni mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa para dewa telah menutup kekosongan abadi, tempat mereka dilahirkan. Dia juga tahu bahwa yang tidak diketahui, kemungkinan besar, adalah makhluk dari kehampaan itu, sedangkan yang tidak diketahui adalah makhluk spesifik yang entah bagaimana telah menghidupkan 7 Desmond. Dan pantulan dari yang pertama atau yang kedua selamanya membeku di kedalaman mata Weaver. Begitukah cara iblis takdir akhirnya membawa pantulan hal yang tidak diketahui dalam diri murid mereka? Dengan memasuki kehampaan dan menyaksikan kengeriannya? Kalau iya,
Suni tidak yakin apakah gambaran di pilar itu ada hubungannya dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dia meragukan bahwa sebenarnya ada gerbang, betapapun mengesankannya, yang menghalangi jalan menuju kehampaan abadi. Gerbang macam apa yang bisa menyegel sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuno daripada para dewa? Dia juga tidak yakin apakah wafer secara fisik telah memasuki kehampaan. Tentu saja, itu mungkin saja, tapi ada kemungkinan lain juga. Untaian takdir terbentang dari masa lalu hingga masa depan. Demon of Fate jelas jauh lebih mampu melihat mereka daripada Suni. Bagaimana jika wafer menelusuri permadani besar nasib sampai ke asal-usulnya? Sampai pada titik ketika dunia belum ada, dan yang ada hanyalah kehampaan yang luas dan selalu berubah? Jika iya, maka menggunakan pesona di mana mataku? Jauh lebih berbahaya daripada dugaan Suni, dan dia sudah menganggapnya mematikan. Faktanya, sekarang dia tahu bahwa mengetahui hal-hal tertentu saja dapat merusak makhluk hidup. Dia melihat kemampuan untuk memahami rangkaian takdir dengan cara baru. Berbahaya. Tentu saja, masih ada kemungkinan bahwa wafer memang telah memasuki kehampaan abadi secara fisik. Mungkin karena itulah mereka akhirnya harus memotong lengan mereka di Menara Ebony. Meskipun waktunya tidak tepat untuk hal itu terjadi. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan nada kering, dan mengapa sebenarnya wafer melakukan hal seperti itu? Anangke tersenyum. Wafer percaya bahwa pengetahuan adalah asal mula kekuatan. Ya, aku juga mendengarnya, dan itulah alasan mereka berkelana ke jurang abadi. Untuk menemukan jawaban atas rahasia terbesar. Nevis sedang melihat lukisan dinding kuno. Mendengar kata-kata ini, dia sedikit mengernyit, dan bertanya, rahasia apa? Pendeta muda itu tertawa. Bagaimana manusia seperti kita bisa tahu? Beberapa legenda mengatakan bahwa iblis takdir ingin memperoleh pengetahuan tentang asal-usul para dewa. Yang lain mengatakan bahwa mereka berusaha mengungkap asal-usul wafer sendiri. Mungkin keduanya. Suni menatapnya sejenak. Mungkin keduanya satu dan sama. Anangke menggelengkan kepalanya. Apapun yang dipelajari wafer di jurang maut, sebenarnya tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah menyaksikan kehampaan abadi memberi iblis takdir alasan pertama untuk menciptakan mantra mimpi buruk. Itulah yang kami, para pendetanya, yakini. Jadi meskipun mural ini tidak menggambarkan lahirnya mantra mimpi buruk, namun mural ini menggambarkan lahirnya ide mantra mimpi buruk. Itulah sebabnya sisa-sisa kolom ini merupakan peninggalan terbesar WAV. Suni memiringkan kepalanya. Apa hubungannya kekosongan abadi dengan mantra mimpi buruk? Itu pertama kalinya saya mendengar hal ini. Bukankah Anangke bertentangan dengan dirinya sendiri? Sebelumnya, dia mengatakan bahwa tujuan mantra mimpi buruk adalah untuk memberikan kesempatan kepada makhluk hidup untuk menyelamatkan diri dari kehancuran perang Doom. Tapi sekali lagi, dia adalah seorang pendeta, dan keyakinan agamanya jarang terikat pada akal sehat. Kontradiksi adalah hal yang wajar, dan untuk alasan yang sama, Suni harus menganggap enteng semua yang dikatakan Anangke. Tetap saja, mungkin ada benarnya apa yang dia katakan. Pendeta muda itu membungkuk lagi pada pilar yang rusak, lalu berjalan pergi dengan langkah ringan. Tuanku, Nyonya, ayo. Saya akan menunjukkan kepadamu sisa kuil itu. Suni dan Nevis bertukar pandang, keduanya merenungkan arti lukisan dinding kuno itu. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan, jadi mereka mengikuti Anangke dalam diam. Tak lama kemudian, mereka bertiga bersiap untuk tidur. Lelah setelah perjalanan panjang dan kengerian WAV yang menyedihkan, Suni langsung jatuh ke dalam pelukan mimpi. Malam itu, dia melihat mimpi buruk. Dalam mimpi buruk itu,
Sunny adalah seekor laba-laba yang salah satu dari 8 kakinya patah. Dia merangkak melintasi lantai batu, diliputi rasa takut. Di belakangnya, rantai putus berjatuhan dengan suara nyaring yang memekakkan telinga, dan pintu raksasa terbuka lebar, rahangnya yang gelap menyembunyikan kengerian yang tak terlukiskan.